video kali ini kita akan membahas mengenai coronary artery disease atau CAD, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, penyakit ini merupakan salah satu jenis penyakit kardiovaskular yang seringkali diderita oleh banyak orang. Oke, sebelum kita masuk ke dalam coronary artery disease, kita akan sedikit review gambaran besar mengenai jantung. Jadi jantung merupakan organ yang memiliki beban kerja yang sangat besar. Ya, karena setiap hari, setiap saat pasti jantung itu selalu bekerja. Baik kita sedang bangun, sedang tidur, sedang beraktivitas, baik olahraga, aktivitas berat maupun aktivitas ringan, jantung pasti selalu mempertahankan kinerjanya. Nah, diperkirakan jumlah detakan jantung setiap hari itu sebesar 103.000. Ya, ini merupakan angka rata-rata. Nah, otomatis dengan beban kerja yang sangat besar ini, jantung membutuhkan pasokan oksigen yang cukup. Ya, membutuhkan pasokan oksigen yang cukup agar sel-sel otot jantung yang ada di dalam organ jantung ini dapat melakukan kinerjanya dengan optimal. Nah, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan oksigen ini, maka dibutuhkan aliran darah yang cukup menuju organ target tersebut. Ya, karena oksigen itu seperti kita tahu harus dibawa oleh darah. Ya, karena dalam darah itu kita memiliki yang kita sebut hemoglobin. Ya, hemoglobin ini merupakan salah satu komponen darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi untuk mensuplai oksigen ke dalam otot-otot jantung atau miokardium, ini kita sebut sebagai pembuluh koroner. Oke, kita sebut sebagai pembuluh koroner. Nah, kalau kita sedikit kilas balik ke anatomi dasar dari jantung, kita mengenal bahwa dalam sistem peredaran darah itu ada 3 macam sistem peredaran. Yang pertama adalah sistem peredaran darah besar. Itu merupakan aliran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Ya, dimulai dari ventricle kiri, lalu menuju aorta dan ke seluruh tubuh. Lalu kita mengenal yang kedua adalah sistem peredaran darah kecil, di mana merupakan aliran yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah kecil ini kita sebut juga sebagai sistem peredaran darah pulmonal. Lalu berikutnya adalah sistem peredaran darah koroner. Ini merupakan sistem peredaran darah di mana jantung itu berusaha mensuplai oksigen menuju otot-otot jantung. Ya, dan nanti akan kembali lagi ke jantung, yaitu menuju ventricle kanan. Nah, pada bahasan kali ini mengenai coronary artery disease itu akan lebih berfokus kepada sistem pembuluh darah koroner. Nah, seringkali pembuluh darah koroner pada sebagian besar orang itu mengalami masalah atau mengalami hambatan. Kenapa bisa bermasalah? Biasanya faktor utama yang menyebabkan masalah pada pembuluh koroner adalah adanya sumbatan. Ya, sumbatan ini biasanya disebabkan oleh satu akar masalah yang sama, yaitu adanya tumpukan lemak di sana. Tumpukan lemak ini kita sebut sebagai aterosklerosis. Jadi, kalau kita lihat pada diagram di samping bahwa ini merupakan gambar dari normal artery, di mana arteri yang baik atau arteri yang sehat adalah arteri yang bebas dari sumbatan apapun, sehingga aliran darah yang masuk ke dalam pembuluh darah menjadi lancar dan alirannya tetap stagnan. Sedangkan yang gambar yang kedua itu merupakan contoh pembuluh darah yang kurang sehat, di mana terdapat tumpukan plak yang berwarna kuning. Ini merupakan hasil akumulasi dari adanya penempelan lemak-lemak di dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan aliran darah menjadi lebih sempit, sehingga otomatis pasokan oksigen menjadi lebih sedikit untuk masuk ke dalam sistem pembuluh otot-otot jantung atau miokardium. Nah, sumbatan pada pembuluh darah koroner ini itu ada beberapa macam. Ya, dapat dibagi berdasarkan beberapa macam. Nah, karena adanya karakteristik tertentu dari sumbatan-sumbatan ini, maka dapat juga disebut sebagai ACS atau Acute Coronary Syndrome.
Ya, seperti kita tahu bahwa kata sindrom ini merupakan gabungan dari beberapa simptom atau beberapa karakteristik dari suatu penyakit. Nah, acute coronary syndrome itu dibagi atas 4 macam. Oke, dibagi atas berdasarkan 4 macam. Yang pertama kita sebut sebagai stable angina. Stable angina ini merupakan suatu kondisi di mana plak yang ada pada pembuluh koroner sifatnya statis, sifatnya stagnan, tidak mudah lepas dari tempatnya. Ya, kalau kita lihat pada gambar, ini adalah pembuluh darah koroner, lalu ada plak di sini, ya, merupakan tumpukan lemak, dan plak ini adalah sifatnya statis. Dia diam di sana, tidak lepas dari tempatnya atau rupture. Sedangkan yang kedua, tipe yang kedua adalah unstable angina, di mana plak atau tumpukan lemak yang ada pada pembuluh darah koroner ini sekali-kali dapat rupture atau lepas dari tempatnya. Artinya, ketika mudah lepas atau mudah pergi dari tempat asalnya, plak ini dapat menyumbat di berbagai tempat di berbagai lokasi dalam jantung tersebut. Lalu berikutnya adalah yang ketiga dan yang keempat adalah NSTEMI dan STEMI. NSTEMI dan STEMI ini merupakan tipe dari coronary syndrome yang sangat spesifik. Kenapa? Karena ini merupakan tipe dari coronary syndrome yang hanya dapat dideteksi oleh mesin EKG. Ya, hanya dapat dideteksi oleh mesin EKG. Nah, NSTEMI ini merupakan singkatan dari non-ST elevation myocardial infarction. Jadi merupakan serangan jantung. MI ini atau myocardial infarction ini merupakan serangan jantung. Jadi serangan jantung yang ditandai dengan tidak meningkatnya segmen ST. Jadi kalau dalam EKG, kita sedikit mengulas EKG, bahwa dalam EKG kita mengetahui ada beberapa macam gelombang. Ya, yang pertama ada gelombang P, ada gelombang Q, ada gelombang R, ada gelombang S, lalu ada juga gelombang T. Nah, ini adalah P, Q, R, S, dan ini T. Nah, dari bagian ini yang kita sebut dengan ST segment. Nah, pada non-STEMI ini merupakan bagian dari tipe coronary syndrome di mana ST segmennya tidak mengalami elevasi, tidak mengalami peningkatan. Ya, kalau kita lihat pada diagram EKG-nya, ya tidak ada peningkatan pada ST. Nah, sedangkan yang STEMI, atau kita sebut dengan ST elevation myocardial infarction, merupakan bagian dari acute coronary syndrome yang ditandai dengan peningkatan pada segmen ST. Kita lihat bahwa di sini terjadi peningkatan atau elevasi pada diagram EKG. Oke, lalu kita membahas sedikit lebih dalam mengenai stable angina juga dan unstable angina. Jadi stable angina seperti tadi sudah dikatakan bahwa merupakan bagian dari coronary syndrome di mana plak yang menempel pada sistem pembuluh darah koroner itu tidak mudah lepas atau rupture. Sehingga apa? Sehingga pasien yang mengalami atau yang dikategorikan dalam stable angina itu lebih mudah dikendalikan dibandingkan pasien dengan karakteristik unstable angina. Kenapa? Karena stable angina ini dapat dikontrol dengan mengurangi aktivitas fisik. Ya, kita tahu bahwa di sini kita secara visual, misalkan ini adalah pembuluh darah, ya, pembuluh darah koroner. Lalu biasanya di samping ini kita bisa menggambar sebagai sel-sel otot jantung. Oke, sebagai sel-sel otot jantung. Ini adalah aliran darah yang normal. Oke, jadi ketika seseorang memiliki pembuluh darah yang sehat, maka aliran darah normal, maka oksigen bisa masuk langsung ke dalam setiap sel-sel ini. Namun ketika ada sumbatan atau plak, misalkan ada sumbatan atau plak, maka aliran darahnya menjadi sedikit mengecil, ya sedikit lebih mengecil. Otomatis adalah pemasukan oksigen menuju sel-sel ini menjadi lebih berkurang. Nah, ketika plak yang ada di dalam sistem pembuluh darah koroner ini sifatnya adalah stabil, pemasukan oksigen ini dapat kita kontrol dengan mengurangi aktivitas fisik.
Jadi otomatis secara logika ketika kita mengurangi aktivitas fisik, maka otomatis permintaan atau demand oksigen dari sel jantung atau sel otot jantung menjadi lebih berkurang. Ya, kita bisa bayangkan misalnya ketika kita sedang berolahraga, misalkan lari pagi, otomatis jumlah oksigen yang dibutuhkan jantung saat lari pagi jauh lebih besar dibandingkan jumlah oksigen yang kita butuhkan saat sedang duduk diam di rumah. Ya, jadi otomatis dengan mengurangi aktivitas fisik, kita dapat mengurangi permintaan oksigen yang dibutuhkan oleh sel otot jantung. Otomatis jantung dapat bekerja dengan lebih ringan. Nah, jadi dengan memodifikasi aktivitas fisik ini pada pasien dengan kategori stable angina, kita dapat mereduksi seseorang untuk mengalami serangan jantung atau myocardial infarction atau MI. Nah, tetapi sebaliknya pada unstable angina, kita tidak dapat mengontrol pada aktivitas fisik. Ya, jadi unstable angina ini merupakan kondisi atau karakteristik di mana pasien tidak dapat dikontrol oleh aktivitas fisik. Kalau tadi stable angina kita dapat kontrol dengan mengurangi aktivitas fisik, sehingga mengurangi pada akhirnya kemungkinan untuk mengalami serangan jantung. Tetapi pada unstable angina, kalau kita tahu bahwa plaknya mudah lepas atau rupture, bahkan dalam keadaan istirahat pun, atau pada saat tidak melakukan kegiatan fisik apapun, plak ini dapat lepas dan menyumbat di tempat lain. Mudah hancur atau lepas dan dapat menghambat di tempat lain itu di mana saja. Sehingga heart attack atau serangan jantung yang dialami oleh pasien unstable angina itu dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Lalu berikutnya adalah NSTEMI dan STEMI. Ini adalah sindrom koroner, sekali lagi yang memiliki karakter sangat spesifik yang hanya dapat dilihat pada diagram EKG. Oke, jadi diagram EKG ini nanti akan dibahas lebih lanjut pada video khusus. Ya, pada intinya bahwa EKG atau gelombang kelistrikan jantung itu dapat menggambarkan atau menginterpretasikan kondisi jantung pada pasien tersebut. Oke, lalu apa yang kita kenal dengan serangan jantung atau heart attack atau yang tadi kita sebut dengan myocardial infarction? Ya, jadi heart attack ini merupakan suatu kondisi di mana sumbatan yang terjadi atau plak yang terbentuk pada dinding pembuluh darah sudah menutup secara 100% aliran darah dan juga pasokan oksigen menuju sel jantung. Akibatnya apa? Akibatnya ketika sel otot jantung tidak menerima pasokan oksigen secara cukup, maka akan mengalami kematian yang kita sebut dengan lysis dari sel. Nah, sel-sel yang mati ini atau lysis itu akan menghasilkan protein khusus yang kita sebut dengan troponin. Jadi kalau kita lanjut dari gambar yang tadi, contoh yang tadi ketika blokade dari si sel blokade dari lemak itu sudah 100%, misalkan seperti ini. Oke. Ya, sudah menutup sama sekali, tidak bisa masuk, maka ini akan terjadi blokade total di sini. Otomatis aliran darah tidak dapat masuk lebih jauh lagi. Sehingga sel-sel yang ada di sekelilingnya ini tidak menerima oksigen. Ya, dan dalam waktu tertentu sel-sel ini akan mati. Atau yang kita sebut tadi dengan lysis. Ya, sel-sel yang mati atau lysis ini pecah, itu akan menghasilkan protein khusus yang tadi kita sebut dengan troponin. Sehingga orang-orang yang mengalami serangan jantung biasanya akan melakukan tes pemeriksaan darah untuk memeriksa kadar troponin yang ada di dalam darah tersebut. Dan semakin tinggi kadar troponin dapat diasumsikan bahwa semakin besar atau semakin banyak sel otot jantung yang mati. Oke, sel-sel jantung yang mati ini atau yang lysis juga dapat menghasilkan suatu respon rasa sakit yang luar biasa dan akan ditransmisikan ke sistem syaraf pusat atau otak kita. Ya, jadi selain lysis atau menghasilkan protein berupa troponin, sel jantung yang rusak atau lysis ini akan menghasilkan suatu senyawa kimia yang merupakan sebagai respon rasa sakit, dan ini akan ditransmisikan menuju sistem syaraf pusat kita. Nah, otak kita itu sebenarnya pada dasarnya tidak pernah menerima rangsangan atau informasi berupa rasa sakit yang luar biasa ini. Sehingga apa? Sehingga otak itu tidak dapat memproses informasi ini dengan baik,
sehingga menghasilkan interpretasi yang salah, menghasilkan interpretasi yang tidak tepat. Sehingga apa? Sehingga orang-orang dengan yang mengalami serangan jantung atau myocardial infarction itu dapat merasakan beberapa simptom berikut. Yang pertama adalah rasa sakit pada bagian abdomen atau bagian perut, yaitu dilanjutkan dengan mekanisme defekasi. Yang kedua dapat juga rasa sakit pada bagian rahang, pundak, dan tangan. Lalu yang ketiga biasa juga adanya rasa berat pada dada yang kita sebut dengan chest pain dan juga tightness. Oke, tadi kita sudah bahas bahwa penyebab utama dari PJK atau penyakit jantung koroner adalah adanya sumbatan, ya, adanya sumbatan pada dinding pembuluh darah, koroner. Nah, sumbatan ini biasanya berupa apa? Lemak. Ya, sumbatan ini adalah lemak yang kita sebut lebih lanjut dengan aterosklerosis. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa itu aterosklerosis beserta bagaimana mekanismenya. Oke, ya, aterosklerosis merupakan penyebab utama dan yang paling besar dalam semua kasus jantung koroner. Oke, jadi kalau kita kembali lagi ke anatomi dasar dari sistem kardiovaskular, bahwa secara histologi pembuluh darah itu terdiri atas beberapa lapisan. Oke, jadi pembuluh darah itu merupakan bagian yang terdiri atas beberapa lapisan yang berfungsi apa? Menjaga aliran darah tetap pada jalurnya. Ya, kalau kita lihat secara umum ada tiga lapisan. Yang pertama adalah lapisan lumen, ada intima, dan juga ada media. Nah, aterosklerosis itu pertama kali diinisiasi oleh adanya konsentrasi LDL tergelesit dan juga dapat diinisiasi oleh tekanan darah yang tinggi. Ya, tapi sebagian besar adalah diinisiasi oleh LDL. Ya, jadi orang-orang dengan tingkat LDL yang tinggi, ya biasanya dalam pemeriksaan kolesterol, pada pemeriksaan darah lengkap, ya biasanya ada pemeriksaan kolesterol di sana, itu ada LDL, ada HDL, triglyceride, dan kolesterol total. Nah, salah satu komponennya itu LDL, low density lipoprotein kolesterol. Ketika konsentrasinya tinggi, ya, atau melewati batas, itu merupakan faktor risiko terbesar seseorang untuk mengalami jantung koroner. Oke, jadi LDL ini memiliki peran yang sangat besar dalam berkontribusi di penyakit jantung koroner. Nah, ketiga dari faktor ini dapat menyebabkan terjadi sumbatan pada pembuluh darah, terutama adalah LDL. Nah, kenapa LDL? LDL ini merupakan suatu molekul atau senyawa lipid atau lemak yang sangat suka untuk menempel atau beragregasi pada dinding pembuluh darah. Ya, jadi LDL ini sangat suka sekali untuk menempel pada dinding pembuluh darah. Ya, kalau kita lihat pada diagram yang bawah, ini adalah LDL. Ya, LDL ini sangat suka untuk menempel pada dinding pembuluh darah. Nah, semakin tinggi konsentrasi LDL yang ada dalam darah kita, maka akan semakin banyak agregasi atau penempelan antara LDL dengan lapisan endotel kita, atau salah satu lapisan dari dinding pembuluh darah kita. Nah, LDL-C ini atau low density lipoprotein ini sangat mudah untuk mengalami proses oksidasi, sehingga akan merangsang proses inflamasi pada dinding pembuluh darah kita. Ya, kalau LDL-C terus teroksidasi itu akan menimbulkan suatu respon pada dinding pembuluh darah kita yang menganggap LDL ini sebagai suatu iritan, sehingga akan mengalami proses inflamasi. Nah, kondisi inflamasi ini akan selanjutnya diresponi oleh sistem imunitas kita atau sistem pertahanan kita dengan dengan mensekresikan banyaknya makrofag, ya, respon imunitas kita. Makrofag dan mulai menyerang dengan mekanisme fagositosis atau proses memakan dari sel. Oke, jadi sel-sel makrofag ini merupakan salah satu bagian dari sel imunitas. Lalu sel imunitas ini berfungsi untuk melakukan proses fagositosis. Fagositosis ini merupakan suatu proses di mana sel makrofag akan mematikan apapun yang menjadi penghalang atau yang menjadi faktor inflamasi. Dalam hal ini adalah LDL dengan cara memakannya. Nah, meskipun
makrofag memiliki fungsi yang bagus atau fungsi yang baik dalam proses mengurangi dari kadar LDL-C dalam dinding pembuluh darah, tapi kita melihat bahwa jumlah LDL-C yang sudah ada atau yang sudah menempel pada dinding pembuluh darah ini sangat banyak. Sehingga apa? Sehingga makrofag tidak mampu lagi melawan. Jadi jumlah makrofag itu kalah dengan jumlah LDL-C yang ada di dinding pembuluh darah. Sehingga apa? Sehingga makrofag ikut terperangkap dalam agregasi antara LDL dengan dinding pembuluh darah. Ya, jadi mulai terperangkap di dalamnya. Jadi kalau kita lihat dalam gambar, ya bahwa ini adalah makrofag. Nah, ini dengan LDL-C ini mulai terperangkap di dalam. Ya, mulai menjadi satu, beragregasi satu sama lain. Nah, ketika makrofag mulai merasa dirinya tidak mampu untuk melawan LDL-C yang sangat banyak ini, maka makrofag akan melepaskan senyawa kimia khusus yang berfungsi untuk sebagai alarm. Alarm meminta bantuan kepada sel imunitas lain untuk membantu pada daerah tersebut. Ya, senyawa kimia ini yang dilepaskan kita sebut dengan interleukin. Ya, untuk meminta bantuan kepada sel lain. Nah, respon tubuh kita terhadap interleukin yang dilepaskan oleh makrofag ini adalah dengan adanya mensekresikan berupa cairan fibrosa yang kita sebut dengan fibroscape. Ya, fibroscape ini berfungsi apa? Untuk menyelimuti agregasi LDL dengan pembuluh darah. Ya, kita lihat di sini bahwa diselimuti ini merupakan fibroscape. Fibroscape. Oke. Nah, sekresi cairan yang fibroscape ini akan diikuti juga dengan apa? Pelepasan kalsium. Ya, adanya pelepasan kalsium dari dalam yang menyebabkan apa? Pembuluh darah menjadi kaku atau stiff atau tidak elastis. Ya, pembuluhnya menjadi kaku. Jadi sebenarnya di dalam endotel itu terdapat kalsium di sana. Dan ketika fibroscape atau sekresi cairan ini dilakukan, maka kalsium akan terangsang dan akan keluar masuk ke dalam agregasi tersebut. Seperti kita tahu ya bahwa kalsium itu bentuknya adalah kristal, ya, kristal, sehingga akan menyebabkan pembuluh darah ini menjadi stiff, kaku, dan tidak elastis lagi. Nah, formasi ini akan lengkap menjadi suatu plak yang kita sebut dengan trombus. Oke, jadi ketika sudah ada fibroscape, sudah masuk kalsium di sana, itu akan terbentuk suatu formasi plak yang kita sebut dengan istilah trombus. Nah, ketika trombus ini stagnan atau diam di tempat, itu tadi kita sebut dengan apa? Stable angina. Oke, stable angina di mana plak ini itu tetap pada tempatnya. Tetapi ketika plak ini atau trombus ini dapat lepas atau rupture, itu kita sebut dengan embolus. Oke, kita sebut dengan embolus. Jadi trombus yang lepas dari tempatnya kita sebut dengan embolus. Dan itu embolus ini dapat bergerak ke sepanjang pembuluh darah yang dapat menyumbat di berbagai tempat di organ jantung. Nah, hal tersebut disebut dengan kondisi apa? Yang tadi unstable angina. Ya, jadi ketika trombus dapat lepas menjadi embolus, kondisi itu kita sebut dengan unstable angina. Jadi itu adalah mekanisme bagaimana aterosklerosis dapat terbentuk, ya, dengan faktor utamanya adalah LDL-C. Maka oleh sebab itu sangat penting untuk menjaga kadar LDL-C tetap di bawah dari nilai atau tetap di bawah dari rentang normal yang telah ditetapkan oleh laboratorium. Oke, lalu selanjutnya kita pindah menuju bahasan berikutnya, yaitu bagaimana kita sebagai orang-orang yang belum mengalami PJK ini atau penyakit jantung koroner, bagaimana untuk mencegahnya? Tindakan preventif apa yang harus kita lakukan? Nah, bagaimana tindakan pencegahan formasi plak pada pembuluh darah? Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai tindakan-tindakan preventif. Nah, berdasarkan faktor risiko sindrom akut koroner atau coronary atau acute coronary syndrome, ya, ini diambil dari Framingham Heart Studies, itu terbagi atas dua macam. Yang pertama kita sebut dengan modifiable factors dan juga
modifiable factors. Jadi ada faktor-faktor yang dapat kita ubah atau dapat kita kontrol untuk mengurangi PJK. Tapi di samping itu ada juga faktor-faktor yang tidak dapat kita modifikasi, tidak dapat kita ubah ketika seseorang untuk seseorang mengalami jantung koroner. Nah, untuk modifiable factors yang sudah pasti pertama adalah kadar LDL ya. Jadi konsentrasi LDL ini dapat kita kontrol dengan pola hidup sehat, pola tidur yang sehat, ya, makan makanan yang tidak banyak mengandung lemak jahat, ya, lemak jenuh, dan yang lain sebagainya. Hal itu dapat mengurangi kadar LDL-C pada pembuluh darah kita. Yang kedua adalah trigliserid. Karena trigliserid ini juga merupakan salah satu faktor di mana yang menginisiasi juga dari aterosklerosis. Meskipun tidak setinggi LDL-C, tetapi trigliserid ini juga memiliki peran penting dalam kontribusi pada penyakit jantung koroner. Lalu yang ketiga adalah tekanan darah. Tekanan darah juga memiliki peran dalam pembentukan aterosklerosis. Itu juga dapat kita cegah atau dapat kita kontrol. Lalu yang berikutnya adalah kebiasaan merokok. Ya, dapat kita cegah juga, dapat kita kontrol. Yang komposisi rokok ini, misalkan nikotin, itu dapat menyebabkan vasospasme atau penyempitan pembuluh darah. Sehingga efeknya akan sama ketika pembuluh darah menyempit, aliran darah tidak dapat masuk ke tempat tertentu, menyebabkan kematian sel jantung. Ya, maka merokok juga harus dihindari. Lalu yang berikutnya adalah mengenai diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus ini diyakini juga setelah berbagai macam riset bahwa diabetes mellitus juga dapat berperan dalam terjadinya formasi aterosklerosis. Ya, kenapa? Karena gula atau glukosa yang beredar di pembuluh darah secara bebas itu dapat menyebabkan proses yang kita sebut dengan glikosilasi. Ya, glycosylation ini merupakan suatu proses di mana glukosa yang ada dalam pembuluh darah, ya, kalau ini kita menggambarkan pembuluh darah, lalu ini adalah sel jantung. Oke, lalu di sini misalkan ada molekul gula, kita gambarkan dengan G. Nah, ketika semakin banyak G yang ada di sini, glukosa, itu akan beragregasi dengan pembuluh darah. Yang akan menempel dengan pembuluh darah dan akhirnya juga akan menyebabkan formasi seperti plak. Tetapi bedanya, plak-plak ini isinya bukan LDL, melainkan adalah hasil dari glikosilasi. Oke, jadi itu adalah 5 faktor yang dapat kita ubah atau yang kita dapat modifikasi. Lalu apa faktor-faktor yang tidak dapat kita modifikasi? Yang pertama adalah usia. Usia ini tidak dapat kita hindari atau tidak dapat kita cegah. Ya, semakin tahun berjalan, usia juga pasti semakin bertambah. Nah, berdasarkan riset bahwa pria itu memiliki rentang usia di mana lebih beresiko mengalami serangan jantung atau mengalami penyakit jantung koroner itu dimulai dari 45 tahun, sedangkan wanita adalah 55 tahun. Nah, perbedaan 10 tahun ini, rentang 10 tahun ini terhadap resiko terkena penyakit jantung koroner, itu disebabkan karena yang pertama, wanita ini memiliki hormon estrogen. Oke, jadi estrogen ini, tes KTS itu setelah diteliti ternyata memiliki aktivitas sebagai vasodilator. Oke. Vasodilator artinya apa? Dapat melebarkan atau lebih mengelastiskan pembuluh darah. Sehingga apa? Sehingga pembuluh darah menjadi lebih elastis, lebih bisa meregang, sehingga formasi plak, meskipun ada formasi plak di sana, tetapi aliran darah dan oksigen masih dapat berjalan dengan baik. Ya, karena masih ada agen vasodilator. Nah, tetapi setelah melewati usia 50 tahun, biasanya wanita akan masuk ke dalam fase menopause. Oke, dalam fase menopause. Nah, menopause ini merupakan suatu fase di mana ketika wanita sudah tidak memproduksi estrogen. Oleh sebab itu, agen vasodilator otomatis akan hilang. Oleh sebab itu, pada usia 50-55 tahun, wanita lebih cenderung mulai beresiko terkena penyakit jantung koroner. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua alasannya kenapa wanita usianya lebih jauh, lebih tua untuk mengalami
penyakit jantung koroner itu yang kedua adalah karena wanita cenderung lebih patuh terhadap saran tenaga medis terkait pola hidup sehat. Ya, biasanya ini terkait dengan stereotype ya. Stereotype. Ya, biasanya laki-laki itu atau pria, tidak semua, tetapi ini secara general, biasanya pria itu lebih tidak terlalu peduli dengan bentuk tubuh. Ya, meskipun ada juga pria-pria yang memiliki kecenderungan untuk memiliki tubuh yang sehat, bentuk tubuh yang bagus, ya dengan gimnastik dan lain sebagainya. Tetapi wanita ini cenderung lebih concern, lebih memikirkan bentuk tubuh dibandingkan pria. Oleh sebab itu, ketika ada saran mengenai pola hidup sehat, ketika berat badannya sudah berlebih, ketika bentuk tubuhnya sudah tidak ideal, wanita biasanya cenderung lebih patuh dibandingkan pria. Lalu yang ketiga, secara statistik dilihat bahwa pria itu ternyata memiliki profil lipid yang lebih buruk dibandingkan wanita. Ya, ini mungkin kembali lagi ke alasan yang kedua, karena wanita cenderung lebih mematuhi pola hidup sehat, otomatis profil lipidnya akan lebih baik dibandingkan pria. Lalu berikutnya setelah usia adalah faktor genetik. Jadi faktor genetik ini juga tidak dapat kita kontrol atau tidak dapat kita modifikasi. Ya, jadi ketika dalam satu keluarga ada ayah atau ibu yang mengalami penyakit jantung koroner, maka anaknya atau keturunannya juga memiliki faktor risiko untuk mengalami jantung koroner, meskipun anak tersebut menjalani hidup sehat. Ya, tetap ada faktor risikonya. Oke, sekarang lebih lanjut kita membahas topik mengenai infark miokard atau myocardial infarction. Ini merupakan hasil dari penyakit jantung koroner. Ya, jadi ketika sumbatan sudah sebesar 100%, maka akan terjadi serangan jantung. Ya, ketika sudah mengalami blokade total akibat sumbatan lemak atau aterosklerosis, miokardial atau jantung mengalami kekurangan pasokan oksigen. Ya, pada fase tertentu, suatu keadaan sel yang tidak dapat mensuplai oksigen, yang tidak mendapat suplai oksigen yang cukup disebut sebagai keadaan iskemia, ya, atau ischemic heart disease. Nah, kekurangan oksigen yang berlanjut pada waktu yang lama, yang kita sebut dengan kematian tingkat sel, atau lysis cell, itu disebut dalam stage infark miokard atau myocardial infarction. Nah, kita tahu bahwa otot jantung ini merupakan suatu tipe otot yang unik, tadi kita sudah bahas di awal, bisa efektif dan efisien dalam melakukan kontraksi dan relaksasi. Disebabkan apa? Karena adanya fitur utama, yaitu adanya sambungan atau junction. Menyebabkan apa? Otot ini kuat dan efektif. Sebab itu tadi saya sebut bahwa otot jantung merupakan gabungan antara otot lurik dan juga otot polos. Ya, kalau kita lihat secara histologi bahwa otot jantung ini memiliki gap junction. Oke, gap junction. Di sini ada sambungan-sambungan. Ya, pada video anatomi sebelumnya, ya, kalau kalian melihat di video anatomi sebelumnya, saya juga sudah menyebutkan bahwa fitur dari sel otot jantung adalah adanya nodus sel yang berikatan dengan kontraktil sel. Ya, nodus sel yang berikatan dengan kontraktil sel. Dengan apa? Via gap junction. Itu mengapa otot jantung menjadi sangat kuat, kontraksinya kuat, tetapi durasinya juga panjang. Oke, lalu kita akan melihat diagram peruntukan atau proses terjadinya infark miokard pada seseorang yang memiliki aterosklerosis. Oke. Oke, kita akan melihat di sini, misalkan ketika seseorang melakukan aktivitas fisik, ya, kita dapat asumsikan misalkan orang tersebut sedang melakukan aktivitas fisik berupa olahraga, ya, olahraga misalkan bermain sepak bola. Otomatis dengan aktivitas fisik ini, detak jantung akan meningkat, ya, jantung akan lebih cepat berdetak karena apa? Karena demand dari oksigen yang dibutuhkan itu besar atau tinggi. Ya, sehingga membutuhkan suplai oksigen yang besar. Ya, detak jantung meningkat, otomatis apa? Aliran darah menjadi lebih meningkat, ya, lebih besar. Ketika aliran darah meningkat, maka apa? Maka sebenarnya ketika seseorang memiliki plak, yang memiliki tumpukan plak pada dinding pembuluh darah koroner, otomatis ketika aliran darah meningkat, tekanan darah juga meningkat.
Akibatnya apa? Akibatnya tekanan darah pada plak juga meningkat. Oke, jadi ketika aliran darah meningkat, maka tekanan darah terhadap plak juga meningkat. Tekanan terhadap plak-plak ini meningkat. Nah, ketika tekanan pada plak atau pada trombus ini meningkat, maka menyebabkan apa? Memiliki kemungkinan bahwa plak ini dapat pecah. Ya, dapat rupture menjadi apa? Menjadi unstable angina. Jadi ketika seseorang yang awal yang memiliki kondisi stable angina dapat berubah menjadi unstable angina ketika melakukan aktivitas fisik. Ya, meskipun ada juga kondisi di mana rupture atau lepasnya trombus menjadi embolus ini dapat juga diinisiasi tanpa adanya aktivitas fisik. Tapi ketika melakukan aktivitas fisik, hal ini juga dapat terjadi. Oke, ketika plaknya pecah, maka apa? Maka akan terjadi hambatan pada aliran darah. Hambatan pada aliran darah sehingga apa? Konsentrasi oksigen berkurang karena adanya penutupan jalur. Lalu apa? Pembuluh koroner tidak mendapat pasokan oksigen yang ada kuat. Ya, pembuluh koroner tidak dapat mensuplai oksigen yang cukup. Itu kita sebut dengan fase iskemik tadi. Nah, lebih lanjut, ketika sel-sel otot jantung tidak menerima oksigen yang cukup, maka akan terjadi kelaparan oksigen tingkat sel. Maka menyebabkan apa? Sel-sel otot jantung menjadi mulai mati, lisis, mengirimkan sinyal rasa sakit pada otak, lalu otak salah menginterpretasikan rasa sakit, sehingga timbul tanda dan gejala seperti apa? Seperti sakit berat pada dada, tightness dan chest pain. Lalu yang kedua bisa juga sakit pada rahang, pundak, dan lengan. Lalu yang ketiga bisa juga tekanan atau rasa sakit pada abdomen. Nah, lalu lebih lanjut, sistem syaraf pusat juga akan mengirimkan sinyal berupa aliran adrenalin, ya, epinefrin dan norepinefrin. Ini bahasan pada sistem syaraf. Epinefrin dan norepinefrin atau yang kita sebut dengan adrenalin, ketika disekresikan ke jantung, maka akan menyebabkan apa? Ini adalah meningkatkan kontraksi dari jantung, sehingga akan lebih keras kontraksinya. Oke, lalu ketika kontraksi jantung semakin keras, padahal sel-sel di dalam otot jantungnya sakit atau mati, ya sel-sel otot jantungnya mati, maka jantung akan melakukan mekanisme kompensasi. Ya, akan melakukan mekanisme kompensasi di mana bagian jantung yang tidak dapat bekerja karena sel-sel yang mati dibiarkan, pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh sel tersebut diambil alih oleh sel lain yang masih sehat. Akibatnya apa? Akibatnya struktur sel menjadi hancur yang masuk ke dalam fase infarction, ya di mana sel-sel otot jantung sudah mati dan sudah tidak dapat bekerja atau sudah lisis. Hal ini akan lebih berlanjut kepada sulit bernafas, ya, the shortness of breath, dan akhirnya berlanjut pada kematian sel permanen. Oke. Nah, kondisi infarction atau infark ini, infark miokard, itu terjadi dapat menyebabkan kematian sel yang tidak dapat tergantikan. Jadi sel-sel otot jantung yang sudah mati ini karena kondisi infark itu tidak dapat digantikan oleh sel baru atau irreplaceable. Dan diperkirakan selama fase infark ini jantung kita itu kehilangan 500 sel setiap detiknya. Ya, sangat banyak sel yang hilang. Jadi semakin lama durasi, maka mortalitasnya juga akan semakin tinggi. Stase infark, ya, infark itu memiliki dua macam. Jadi myocardial infarction itu atau infark miokard memiliki dua jenis, kedua macam. Yang pertama kita sebut dengan transmural infarction, atau full thickness infarction. Full thickness infarction atau transmural infarction. Nah, transmural ini merupakan salah satu jenis dari infark miokard di mana terjadinya sumbatan pada LAD atau left anterior descending. Jadi kalau kita lihat pada diagram pembuluh darah koroner, ya, pembuluh darah koroner itu kita lihat bahwa ada right coronary artery, ada left coronary artery, ya, lalu di sana ada yang kita sebut dengan LAD atau left anterior descending. Ya, kita tahu bahwa salah satu fungsi peredaran koroner itu salah satunya memberi suplai oksigen pada bagian dinding jantung yang tebal.
Ya, jadi kalau kita lihat LAD ini akan berfungsi apa? Mensuplai bagian sini, bagian dinding jantung. Nah, ini merupakan otot yang sangat tebal. LAD berfungsi untuk mensuplai pada daerah tersebut. Nah, ketika LAD menjadi tersumbat, blokade pada LAD menyebabkan apa? Keseluruhan dinding jantung tidak mendapatkan pasokan oksigen, sehingga disebut sebagai yang tadi full thickness infarction atau transmural infarction. Lalu jenis yang kedua kita sebut dengan subendocardial infarction, di mana kondisi blokadenya itu terjadi pada bagian endokardium atau pada bagian yang ada di dalam jantung. Ya. Endo itu artinya dalam. Oke, berikutnya kita melihat bagaimana seseorang atau bagaimana tenaga kesehatan, tenaga medis mendiagnosis dari myocardial infarction ini. Yang pertama adalah ketika seseorang mengalami serangan jantung, maka waktu itu menjadi elemen paling penting. Ya, kalau orang-orang ada istilah time is money, dalam dunia kardiovaskular kita mengenal time is muscle. Jadi waktu adalah otot. Jadi semakin lama seseorang mendapat penanganan medis, maka semakin banyak sel yang akan rusak dan hilang dan tidak dapat digantikan. Nah, diagnosisnya itu berdasarkan 3 elemen dasar. Jadi tenaga medis yang pertama biasanya akan menanyakan kepada pasien rasa sakitnya seperti apa, lalu durasinya sudah berapa lama, simptom apa yang dirasakan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pasien melakukan pemeriksaan EKG untuk menentukan apakah seseorang mengalami STEMI ataupun NSTEMI. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami STEMI itu akan mengalami full thickness infarction atau adanya blokade pada LAD, sedangkan untuk yang NSTEMI biasanya itu mengalami partial thickness atau subendocardial infarction. Terus yang ketiga adalah adanya pemeriksaan darah, yaitu troponin, CKMB, dan mioglobin. Tapi biasanya troponin lebih diutamakan karena ini merupakan marka paling tinggi atau gold standardnya untuk menentukan seseorang mengalami serangan jantung atau tidak. Oke, itu adalah mengenai diagnosis seseorang terhadap serangan jantung. Jadi berikutnya kita akan membahas mengenai teknik-teknik apa saja yang digunakan oleh tenaga medis untuk mengintervensi seseorang yang mengalami serangan jantung. Jadi ketika sudah ada blokade pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah koroner, maka biasanya tenaga medis akan melihat berbagai macam alternatif untuk memperbaiki atau setidaknya mengurangi simptom yang dialami oleh pasien. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama kita sebut dengan coronary angiogram. Jadi coronary angiogram ini merupakan sebuah teknik yang melihat kondisi pembuluh darah dengan bantuan X-ray. Ya, ini biasanya dilakukan oleh tenaga medis untuk melihat bagian mana pembuluh darah koroner mana yang mengalami sumbatan. Ya, teknik ini itu memerlukan adanya penyuntikan kontras ke dalam agar mendapatkan sebuah visual yang jelas. Ya, kita melihat bahwa visualnya akan seperti gambar sebelah kanan. Lalu berikutnya adalah digunakan untuk melihat sumbatan yang terjadi pada pembuluh koroner. Nah, biasanya coronary angiogram ini dapat dikombinasikan tekniknya dengan teknik yang kedua ini, yaitu PCI, Percutaneous Coronary Intervention. Merupakan metode yang kita sebut dengan kateter. Ya. Orang-orang awam biasanya mengenal dengan istilah kateter, tetapi istilah medisnya adalah PCI atau Percutaneous Coronary Intervention. Nah, Percutaneous Coronary Intervention atau metode kateter itu akan dilanjutkan dengan coronary angiogram tadi. Jadi setelah melihat imagingnya, bagian mana yang menyempit, bagian mana yang terblokade, maka akan dilakukan kateter atau PCI, lalu dilanjutkan lagi dengan angioplasti. Angioplasti ini merupakan metode balon. Jadi orang awam juga mengenal biasa dengan balon. Ya, jadi memang pada ujung tiup dari PCI ini, itu dari alat kateter, itu akan di-attach atau ditempel dengan balon di ujung kateter untuk melakukan pelebaran pembuluh darah. Jadi kalau kita melihat di sini, ini adalah blok coronary artery-nya. Lalu yang kedua, kita akan melakukan balon atau angioplasti. Jadi pada ujungnya ada semacam balon untuk melebarkan pembuluh darah yang menyempit ya dengan angioplasti.
Lalu yang ketiga dilakukan lagi tambahan dengan insertion stent, ya, atau memasukkan stent. Ya, stent ini merupakan sebuah berbentuk silinder, biasanya terbuat dari bahan metal dan dia kuat. Berfungsi apa? Berfungsi untuk menahan pembukaan yang dilakukan oleh metode angioplasti. Jadi ketika ada yang terblok, kita lakukan angioplasti atau pembalonan, lalu dimasukkan sekaligus dengan insertion of stent. Dimasukkan stentnya, lalu stent ini akan berfungsi menjaga pembukaan ini agar pembuluh darahnya tidak kembali menyempit. Seperti itu. Jadi biasanya coronary angiogram itu akan dikombinasikan dengan percutaneous coronary intervention atau PCI. Nah, berikutnya adalah coronary artery bypass graft atau kita sebut dengan CABG. Nah, secara umum biasanya orang-orang secara awam menyebut teknik ini sebagai operasi bypass, ya, operasi bypass. Nah, ini merupakan tindakan operasi yang invasif karena membutuhkan proses yang lama, lalu juga proses operasi tidak mudah karena harus membuka tulang rusuk dan sebagainya. Nah, coronary artery bypass ini biasanya dilakukan oleh tenaga medis ketika sudah mencapai titik akhir, ketika tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan untuk mengobati atau mengurangi simptom yang dialami oleh pasien. Ya, biasanya kondisi koroner yang akut juga, ya, artinya apa? Persentase plak yang terdapat pada koroner juga sudah tinggi. Oke, konsepnya apa? Konsepnya adalah mengambil pembuluh darah dari tempat lain yang ada di dalam tubuh, biasanya dari kaki atau tangan, sebagai jalan untuk melewati saluran yang sudah terblok. Ya, jadi ini kata kuncinya adalah bypass, ya. Bypass itu artinya melewati. Oke. Jadi dalam gambar kita melihat bahwa ketika ada bagian yang tersumbat, ya, yang tersumbat misalkan di daerah sini, dekat septum. Oke. Ketika ada yang tersumbat, kita melihat di sini ada yang tersumbat, maka dokter atau tenaga medis akan berusaha untuk mencari jalan lain bagi darah untuk dapat masuk ke bagian yang terblok ini. Oke, otomatis kalau ini terblok di bagian sini, bagian yang bawah tidak mendapat aliran oksigen, tidak dapat aliran darah. Oleh sebab itu disebut sebagai damaged heart muscle. Oke, jadi aliran sini tidak mendapat oksigen, tidak mendapat aliran darah. Lalu dokter akan mencari pembuluh darah dari tempat lain, entah itu kaki ataupun tangan, akan membuat jalur khusus. Oke, membuat jalur khusus. Kita melihat. Oke, di sini ada jalur khusus yang sebelumnya tidak ada di sini. Ya, yang sebelumnya tidak ada. Akan membuat jalur khusus dan akan menempel pada bagian yang tadi, bagian yang damage atau bagian yang rusak. Sehingga apa? Sehingga pembuluh darah yang terblok tidak terpakai lagi, sehingga aliran darah akan langsung masuk ke bagian yang damage tadi atau yang rusak. Oke, jadi itu yang kita sebut dengan coronary artery bypass graft, artinya mencari jalan baru untuk bagian yang terblok oleh atherosclerosis. Seperti itu. Jadi fungsinya apa? Untuk menata ulang jalur peredaran darah koroner. Oke, itu adalah teknik yang dapat dilakukan oleh tenaga medis dalam mengurangi simptom atau memperbaiki aliran darah koroner. Nah, selain itu, dokter juga biasanya akan meresepkan obat-obatan khusus yang digunakan untuk mereduksi simptom dan gejala, serta mengurangi faktor risiko atau mengurangi kita membahas mengenai medikasi apa saja atau pengobatan apa saja yang dilakukan oleh dokter yang diberikan oleh dokter kepada pasien yang mengalami serangan jantung. Nah, beberapa pengobatan dapat dilakukan. Yang pertama adalah antiplatelet, itu merupakan obat-obatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pembentukan trombus atau trombosis. Ada beberapa tipe. Yang pertama kita dapat aspirin, yaitu menghambat signaling tromboksan A2. Ada P2Y12R inhibitor, P2Y12R inhibitor ini menghambat signaling ADP, seperti Plavix dan Brilinta. Ada juga heparin, itu untuk menurunkan aktivitas informasi clot atau faktor 10 dengan meningkatkan kinerja antithrombin 3.
Nah, biasanya nanti lebih lanjut antiplatelet ini kita bahas pada video khusus mengenai medikasi antiplatelet. Nah, biasanya untuk yang heparin ini diberikan ketika seseorang ingin melakukan tindakan kateterisasi. Yang kedua adalah diberikan statin ketika seseorang mengalami jantung koroner, biasanya mengalami peningkatan pada kadar LDL yang merupakan sebagai faktor risiko terbesar. Ya, statin yang diberikan biasanya seperti atorvastatin, simvastatin, ya, obat-obat seperti itu. Yang kedua antihipertensi, karena tekanan darah juga merupakan salah satu faktor risiko. Ada golongan ACE inhibitor dan juga ARB. Ya, bisa juga dicek di video mengenai pengobatan hipertensi. Lalu berikutnya ada nitrogliserin, merupakan agen vasodilator, ya, untuk melebarkan pembuluh darah. Lalu morfin biasanya diberikan ketika seseorang sedang mengalami fase myocardial infarction, di mana rasa sakit yang luar biasa itu secara otomatis akan diberikan agen peredar rasa sakit yang paling tinggi, yaitu morfin. Lalu berikutnya beta blockers, itu untuk menghambat ikatan antara neurotransmitter pada reseptor beta. Ya, kita tahu ya bahwa pada video sebelumnya mengenai anatomi sistem kardiovaskular, bahwa sistem syaraf perifer, baik otonom, ya, yaitu SSP, sistem syaraf simpatis dan juga parasimpatis, itu dapat berkontribusi dalam melakukan kontraksi dan relaksasi jantung. Nah, untuk sistem syaraf simpatis itu adalah adanya reseptor beta, itu beta 1 dan beta 2 pada jantung, sehingga ikatan antara neurotransmitter epinefrin dapat menyebabkan peningkatan detak jantung. Nah, di sini adalah agen antagonisnya yang kita sebut dengan beta blocker, yang artinya akan menghambat proses agregasi antara neurotransmitter dengan reseptor beta. Sehingga Sehingga penurunan kontraktivitas jantung akan terjadi, lebih lanjut pada penurunan konsentrasi oksigen yang dibutuhkan. Oke, setelah pengobatan kita melihat komplikasi apa saja yang dapat terjadi ketika seseorang mengalami serangan jantung. Ya, komplikasi ini merupakan suatu kondisi yang timbul pasca, ya, setelah terjadinya serangan jantung. Biasanya akan timbul dalam waktu 1 minggu setelah kejadian, dan biasanya ada 3 masalah utama yang terjadi. Yang pertama adalah kontraktilitas menurun karena banyaknya sel jantung yang rusak. Yang kedua adalah gangguan elektrogradien, ya, karena kerusakan sel itu akan menyebabkan kerusakan konduktivitas. Yang kedua adalah nekrosis tingkat jaringan. Nekrosis ini merupakan kematian sel, ya, tetapi nekrosis ini sudah berlanjut pada tingkat jaringan. Oke, yang pertama kontraktilitas menurun. Kita tahu bahwa ketika banyaknya sel otot jantungnya mati dan tidak dapat tergantikan, otomatis otot jantungnya tidak dapat bekerja secara optimal seperti sedia kala. Oke. Lalu yang ketiga adalah karena hal tersebut maka akan menyebabkan penurunan daya kontraksi. Nah, otomatis ketika kontraksi jantung menurun, maka jumlah darah yang keluar dari ventrikel juga akan menurun. Dapat menyebabkan turunnya tekanan darah atau hipotensi. Nah, berkurangnya darah yang diejeksi atau yang dikeluarkan dari ventrikel juga dapat menyebabkan penurunannya pasokan oksigen ke pembuluh darah koroner. Yang selanjutnya juga dapat menyebabkan kondisi iskemia kembali pada organ lain. Oke, lalu berikutnya. Nah, ketika jumlah darah, kita kembali lagi ke poin sebelumnya, ketika jumlah darah yang dikeluarkan dari ventrikel menurun, itu lebih lanjut dapat menyebabkan trombus. Kenapa? Karena darah yang tidak tersalurkan dengan baik dari ventrikel baik kiri maupun kanan dapat menyebabkan trombus karena penumpukan darah pada tempat tersebut. Ya, jadi kalau kita melihat jantung, ya, kita gambar secara diagram saja. Misalkan ini jantung terbagi menjadi 4 tempat, atrium dan ventricle. Ya, misalkan kerusakan terjadi pada ventricle kiri. Nah, seharusnya adalah ventricle kiri ini memompa darah keluar menuju seluruh tubuh. Tetapi karena serangan jantung, maka daya kontraksinya berkurang, otomatis ada sebagian darah yang menumpuk di bagian ventricle yang tidak dapat keluar. Nah, darah yang menumpuk ini atau yang tidak dapat keluar itu lebih lambat laun akan mengalami penumpukan yang kita sebut nanti menyebabkan terjadi formasi trombus. Nah, formasi trombus ini juga dapat lepas menjadi emboli. Ya,
Ini sama mekanismenya seperti aterosklerosis. Oke, yang kedua adalah gangguan elektrogradien. Elektrogradien ini atau yang kita sebut dengan konduktivitas jantung. Jadi ketika otot jantung mengalami kerusakan atau mengalami serangan jantung, maka akan berujung dapat juga seseorang mengalami ketidakstabilan irama atau aritmia. Jadi kita tahu bahwa untuk jantung dapat berdetak atau berkonduksi itu membutuhkan SA node dan juga AV node. Ya, jadi ketika infark ini terjadi pada lokasi tersebut, itu atrium kiri, maka dapat menyebabkan aritmia. Posibilitasnya juga akan semakin besar. Yang berikutnya adalah nekrosis tingkat jaringan. Jadi ketika ada jaringan atau sel yang rusak, dalam hal ini adalah otot jantung, maka tubuh berusaha untuk mengeliminasi atau mengeluarkan sel-sel yang rusak itu dengan mekanisme nekrosis, yang merupakan suatu bentuk respon kematian sel yang tidak terprogram. Nah, ketika ada banyaknya sel yang mati atau yang dinekrosiskan, maka akan menyebabkan respon imun berupa inflamasi, yang lebih lanjut disebut dengan perikarditis atau inflamasi pada lapisan perikardium. Nah, nekrosis selanjutnya juga dapat terjadi pada wilayah septum, ya, wilayah septum, ini wilayah yang ada di tengah jantung. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan adanya pencampuran antara darah kaya oksigen dengan darah yang miskin oksigen. Ya, kita tahu ya bahwa sebelah kiri ini merupakan daerah kaya oksigen, sebelah kanan adalah daerah yang miskin akan oksigen. Maka ketika terjadinya kerusakan pada septum, maka darah ini dapat saling bercampur satu sama lain, yang akan berujung pada kondisi hipoksia. Lalu berikutnya nekrosis juga dapat terjadi pada bagian katup jantung. Ya, dapat juga terjadi pada wilayah ventricle, dapat lebih lanjut menyebabkan kondisi cardiac tamponade. Nah, nekrosis lebih lanjut juga terjadi pada katup jantung. Ya, jantung itu memiliki katup ya, katup mitral dan juga katup tricuspidalis dan bicuspidalis. Nah, nekrosis yang terjadi atau kerusakan jaringan yang terjadi pada otot katup ini dapat menyebabkan kondisi yang kita sebut dengan regurgitasi katup, di mana katup tidak dapat menutup atau membuka secara sempurna, sehingga aliran darah yang ada menjadi tidak normal atau tidak fluent, ya, tidak lancar alirannya. Nah, kondisi regurgitasi katup maupun yang tadi yang kita sebut dengan iskemia, karena darah yang dipompa tidak normal jumlahnya, maka dapat lebih lanjut menyebabkan congestive heart failure atau kita sebut dengan CHF. Oke, di sini juga ada satu bagian khusus mengenai komplikasi dari myocardial infarction, di mana ketika terjadi penurunan daya kontraksi dari jantung akibat otot jantung yang rusak, menyebabkan hipotensi yang tadi kita sudah bahas. Lebih lanjut penurunan perfusi pembuluh koroner, ya artinya pembuluh koroner tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup, akhirnya kembali menyebabkan iskemia. Ya, iskemia lebih lanjut menyebabkan penurunan daya kontraksi. Ini adalah seperti sebuah siklus. Oke, seperti sebuah siklus. Nah, ketika siklus ini berlangsung terus-menerus akan menyebabkan suatu stase yang kita sebut dengan cardiogenic shock atau shock jantung. Oke, jadi sekian mengenai penjelasan dari penyakit jantung koroner. Semoga teman-teman dapat lebih memahami mengenai hal ini dan juga sama-sama bisa menjaga tubuh kita untuk tidak mengalami hal demikian. Sampai jumpa di video berikutnya.